berbagai media sosial, pandangan-pandangan, pikiran-pikiran, keyakinan, ajaran dari Syekh Panji Gumilang itu. Ini yang memprihatinkan saya, Bang Karnia. Jadi kami berpendapat bahwa sepanjang itu tidak ada perbuatan-perbuatan yang menjurus pada kriminal, sepanjang itu pula kita tidak bisa mengatakan bahwa pikiran orang, keyakinan orang itu sesat. Kita ini udah hidup di pasca reformasi lah, pasca jatuhnya rezim Orde Baru, di mana kebebasan berpendapat, berpikir itu mendapatkan angin segar. Tetapi kasus-kasus seperti ini, yang kita jumpai dalam 20 tahun terakhir ini pasca reformasi, banyak sekali kita jumpai kasus-kasus penodaan agama, dengan tuduhan pasal penodaan agama KUHP ayat 156A itu. Nah bagi kami, yang dari Ma'arif Institute ya, karena kami juga punya concern untuk mensosialisasikan pemikiran-pemikiran Buya Syafi'i Ma'arif terkait dengan isu-isu kebangsaan, keislaman, dan kemanusiaan. Apapun pemikiran itu, sepanjang masih dalam koridor tafsir, ia tidak bisa dihukumi sesat, menyimpang. Jadi tuduhan ini yang dialamatkan kepada Panji Gumilang itu jelas ini menodai pasal mengenai kebebasan beragama lah ya. Jadi seaneh apapun pendapat itu, sepanjang ia masih dalam pikiran, sepanjang ia masih dalam keyakinan, tidak boleh kita hukumi sesat itu. Tidak boleh. Saya orang Muslim. Saya mencoba untuk melakukan penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Quran. Misalnya surat Al-Ma'idah ayat 48, itu jelas sekali dijelaskan di situ. Di akhir ayat itu Bang Karni. Saya cobain bacakan di sini. Ilallahi marji'ukum jami'ah fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Apabila terjadi perselisihan di antara kalian berdua sekelompok orang, kembalikan perselisihan itu kepada Tuhanmu. Tidak ada satupun orang yang bisa melabeli atau memberikan stigma teologis kepada orang itu, ini sesat, ini melanggar norma-norma agama, tidak sesuai dengan keyakinan mainstream. Bahkan di dalam Al-Quran yang lain dijelaskan, alaisawwahu biahkamil hakimin. Bukankah Tuhan itu sebaik-baik hakim? Dan ini sesungguhnya tantangan buat Indonesia. Indonesia ini dengan keragamannya, etnis, suku, bahasa, agama, gitu kan. Pemerintah, termasuk civil society, Ma'arif Institute, itu juga punya tanggung jawab bagaimana mengelola keragaman ini. Banyak sekali NGO ya, lembaga-lembaga seperti Ma'arif Institute, kemudian ada Cokro TV, ada PIS dan lain sebagainya itu ingin memperkuat itu. Gitu loh. Kebinekaan kita itu jangan dinodai dengan hal-hal seperti ini. Gitu kan. Ini jelas bertentangan dengan konstitusi, dengan Undang-Undang Dasar 45. Ya, pasal 29 ayat 1, 2, pasal 28E ayat 1. Ini jelas menjadi salah satu bukti bahwa negara menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan. Bukan hanya beragama, kalau organized religion itu di Indonesia ini kan 6 itu kan. Ada Islam, ada Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu begitu ya. Dan banyak sekali aliran-aliran di Indonesia ini di luar agama itu. Kalau MUI mau menyisir aliran-aliran seperti itu, jangan-jangan, ini dugaan saya, banyak sekali aliran-aliran yang sesat itu. Kita nggak tahu aja itu. Saya coba menganalisa pikiran-pikiran Panji Gumilang itu. Bagi saya, Panji Gumilang itu sangat nasionalis gitu. Sangat nasionalis. Banyak sekali kan tuduhan-tuduhan yang dialamatkan kepada Panji Gumilang, lebih dari 10, Bang Karni. Salah satunya itu tadi, soal yang dikatakan oleh Ustadz Ihsan tadi itu. Soal apa? Soal keyakinan Panji Gumilang bahwa Al-Quran itu bukan kalam Allah tapi kalam Muhammad. Saya pikir redaksinya nggak begitu yang dikatakan oleh Panji Gumilang itu. Dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim. Jadi dia ingin mengajarkan kepada santri-santrinya itu, kepada murid-muridnya itu, bahwa ketika Al-Quran itu diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril,
Dan Nabi Muhammad punya apa? Punya misi profetik, misi kenabian. Kalau bukan Nabi Muhammad yang mengatakan Al-Quran itu lalu siapa? Kan nggak mungkin dari Allah langsung. Sebenarnya itu yang saya tangkap ya dari apa yang diajarkan oleh Panji Gumilang kepada santri-santrinya. Termasuk misalnya salam Yahudi ya, termasuk juga Madhab Soekarno. Madhab Soekarno itu saya jelas mendengar apa yang disampaikan oleh Panji Gumilang. Yang disebut Madhab Soekarno itu bahwa Islam itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, tidak bertentangan dengan nilai-nilai kebangsaan begitu. Dia selalu mengajarkan itu kepada santri-santrinya. Kalau tadi Pak Ihsan mengatakan bahwa dalam tataran pendidikan normal-normal saja, ya memang seperti itu yang diajarkan. Ya tentu bukan karena supaya mendapatkan aliran dana dari Kemenak, dana BOS dan lain sebagainya, itu bukan seperti itu. Dan saya kira salam mengenai salam Yahudi, kemudian salam Nabi Daud, bahkan dia bilang ada salam Nabi Daud, kemudian ucapan selamat pagi atau ucapan salam sejahtera, sampurasun, rahayu, dan lain sebagainya, ini hal yang biasa saja. Sejak dulu ya inilah tokoh-tokoh seperti Gus Dur, saya pikir di elit-elit Muhammadiyah, NU juga hal biasa mengucapkan hal seperti itu. Saya pun sering mengatakan seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam kebajikan, rahayu, namo buddhaya, sampurasun, apa yang salah? Kalau Gus Dur dulu pernah mengatakan selamat pagi, assalamualaikum bisa diganti dengan selamat pagi. Karena apa? Dalam salam itu mengandung unsur kebaikan. Itu soal berbahasa saja saya kira itu. Nah, ekspresi keagamaan seperti ini tidak bisa kita hukumi sesat gitu. Jadi MUI ini, mohon maaf, ini mencampur adukkan antara keyakinan yang menjadi bagian dari kebebasan beragama itu dengan yang sesat. Kesesatan itu milik siapa? Itu. Baik. Nah itu kira-kira seperti itu Bang Karni. Terima kasih.